Pagi itu udara Jakarta masih dipenuhi embun tipis, meski jalanan sudah mulai ramai oleh suara klakson, motor yang berderu, dan orang-orang yang bergegas pergi bekerja. Di tengah hiruk-pikuk kota yang seakan tidak pernah tidur, berdiri sebuah rumah megah dengan pagar tinggi yang kokoh, cat putih yang masih berkilau, serta halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Rumah itu milik seorang wanita yang cukup dikenal di kalangan pengusaha muda. Nadia, seorang perempuan berusia awal 30-an yang cantik, berpenampilan rapi, dan selalu terlihat anggun dimanapun ia berada. Nadia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan tegas. Ia mengelola sebuah perusahaan distribusi produk kecantikan yang sedang berkembang pesat. Banyak orang segan padanya, bukan hanya karena wajahnya yang menawan, tetapi juga karena sikapnya yang dingin dan cara bicaranya yang sering terdengar kaku. Di balik pesona yang memikat, Nadia menyimpan karakter yang penuh misteri. Ia jarang tersenyum, apalagi membuka diri pada orang lain. Bahkan orang-orang terdekat di kantornya hanya mengenalnya sebatas atasan yang perfeksionis. Di sisi lain cerita ini, ada seorang pemuda bernama Ari, sopir baru yang baru beberapa minggu bekerja di rumah besar itu. Ari baru berusia 25 tahun, asalnya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Penampilannya sederhana, wajahnya bersih, rambutnya selalu disisir rapi, dan matanya memancarkan ketulusan yang jarang ditemui. Ari memilih bekerja sebagai sopir karena ingin membantu keluarganya di kampung. Ayahnya seorang petani, ibunya membuka warung kecil di depan rumah, dan adik-adiknya masih bersekolah. Gaji yang ia terima sebagai sopir cukup untuk mengirim uang pulang setiap bulan, meski untuk dirinya sendiri, ia sering menahan keinginan agar tidak boros. Nari tinggal di sebuah kamar sederhana, di bagian belakang rumah Nadia, dekat garasi mobil mewah yang berderet rapi. Meski rumah itu megah, Ari tidak pernah merasa canggung. Ia terbiasa hidup sederhana, sehingga baginya bekerja di tempat orang kaya hanyalah sebuah tanggung jawab. Satu hal yang ia perhatikan sejak awal, Nadia adalah majikan yang sulit ditebak. Kadang ia bersikap dingin, kadang mengabaikan kehadiran Ari seolah sopir itu hanyalah bayangan. Tetapi di sisi lain, Nadia juga sangat detail terhadap hal-hal kecil. Mulai dari cara membuka pintu mobil, sampai bagaimana Ari berbicara saat menjawab perintah. Hari itu, suasana rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Nadia memiliki jadwal penting, sebuah rapat besar dengan investor yang akan menentukan arah perusahaan ke depan. Semua orang di rumah terlihat bergerak lebih cepat. Asisten rumah tangga menyiapkan sarapan, petugas kebersihan sibuk merapikan taman, dan Ari sudah berdiri di dekat garasi sejak pukul 6 pagi, memastikan mobil dalam keadaan bersih dan siap berangkat. Ia tahu betul, bosnya tidak suka keterlambatan sekecil apapun. Sambil memegang kain lap, Ari mengelus bagian kap mobil hitam yang mengkilap. Dalam hati ia berdoa, semoga hari ini berjalan lancar, tidak ada kesalahan kecil yang bisa membuatnya dimarahi. Ari sudah beberapa kali mendengar cerita dari pegawai lain, bahwa Nadia bisa sangat keras jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Meski begitu, Ari tidak pernah merasa gentar. Baginya, setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, dan kunci untuk bertahan hanyalah sabar serta melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, pintu rumah besar itu terbuka. Terdengar suara langkah sepatu berhak tinggi yang mantap, diiringi aroma wangi parfum mahal, yang samar-samar menyebar ke udara. Ari segera menegakkan tubuhnya, menaruh kain lap ke saku, lalu menunduk sopan. Pagi Bu, sapa Ari singkat, dengan suara pelan tapi jelas. Nadia menoleh sekilas, tatapannya dingin, tanpa ekspresi berlebih. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melangkah menuju mobil. Bagi Ari, itu sudah cukup. Ia tahu, senyum bukanlah hal yang mudah keluar dari wajah bosnya. Dengan cekatan, Ari membukakan pintu mobil bagian belakang, menunggu hingga Nadia masuk, lalu menutupnya dengan hati-hati. Di dalam mobil, Nadia segera menatap layar ponselnya. Jari-jarinya lincah mengetik. Ari yang duduk di kursi depan hanya bisa melirik lewat kaca spion, sekilas melihat wajah majikannya yang cantik namun selalu serius. Kadang Ari bertanya-tanya dalam hati, apakah Nadia memang selalu seperti itu? Tidak pernah lelah dengan wajah tanpa senyum, sibuk dengan dunia pekerjaannya, dan menjaga jarak dari orang-orang di sekitarnya? Bagi Ari, Nadia adalah sosok yang penuh tanda tanya. Tapi sebagai sopir, ia sadar tidak boleh terlalu banyak berprasangka. Tugasnya hanya satu, mengantar dengan selamat, tepat waktu, dan dengan pelayanan terbaik.
Hari-hari awal mereka memang berjalan biasa saja. Tidak ada percakapan panjang, hanya perintah singkat dari Nadia dan jawaban sopan dari Ari. Namun, di balik rutinitas yang terlihat sederhana itu, ada sesuatu yang diam-diam mulai tumbuh. Rasa penasaran Ari terhadap majikannya yang begitu misterius. Sementara itu, Nadia pun sebenarnya menyadari ada yang berbeda dari sopir mudanya itu. Ia jarang berbicara, tapi tatapan Ari selalu jujur dan tidak dibuat-buat. Hal yang jarang ia temukan dari orang-orang di sekelilingnya, terutama di dunia bisnis yang penuh kepura-puraan. Walau Nadia tidak pernah menunjukkannya, di dalam hatinya, ia mulai memperhatikan Ari, meski hanya sekilas hari itu terasa berbeda sejak Ari menyalakan mesin mobil. Jalanan kota cukup padat, tapi Ari cukup mahir menghindari kemacetan, memanfaatkan jalan-jalan kecil yang hanya ia tahu dari pengalaman sehari-hari. Nadia duduk di kursi belakang, tatapannya tetap fokus pada ponsel, sesekali mengetik pesan singkat. Namun, aura seriusnya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Bu, kita agak telat sedikit kalau lewat jalur ini. Ucap Ari hati-hati. Matanya tetap menempel pada jalan di depan, Nadia hanya mengangkat satu alis. Kalau begitu, kamu tahu jalan alternatifnya kan? Jawabnya dingin, tapi ada nada sedikit tergesa. Ari mengangguk. Tangannya sigap memutar setir ke arah jalur lain yang lebih sempit, tapi lebih lancar. Meski begitu, hati Ari sedikit berdebar. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Ada perasaan bahwa sesuatu akan terjadi, meskipun ia belum tahu apa. Sesampainya di kantor investor, Nadia menatap jam di pergelangan tangannya. Ari segera membuka pintu mobil, memberi salam singkat seperti biasanya, dan menunggu sampai Nadia turun. Namun, saat Nadia melangkah keluar, ia menoleh sebentar pada Ari dan berkata dengan nada datar, "Kamu terlambat 5 menit hari ini." Nari kaget, ia menahan napas sejenak. Dalam pikirannya, 5 menit itu jelas bukan kesalahan besar. Ia sudah memutar setir secepat mungkin, menghindari macet, dan berusaha mengantisipasi segala kemungkinan. "Maaf Bu, jalan agak macet tadi," ucapnya sopan. Nadia hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Maaf saja tidak cukup. Saya rasa, kita perlu menilai kemampuanmu lebih serius," katanya sambil masuk ke gedung nari hanya bisa menelan ludah. Ia merasa jantungnya seperti terhenti sejenak. 5 menit saja, tapi nada suara Nadia membuatnya merasa seperti telah melakukan kesalahan besar. Ari tahu, Nadia bukan tipe bos yang memarahi orang di depan umum, tapi sikap dinginnya hari ini membuatnya khawatir. Setelah Nadia masuk, Ari berdiri di dekat mobil mencoba menenangkan diri. Ia memikirkan apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya apakah ini ujian yang dimaksud dalam hatinya yang sederhana. Mungkin ini memang bagian dari pekerjaannya, pikir Ari sambil menghela napas panjang. Namun, rasa khawatir tetap ada. Ia tidak ingin membuat kesan buruk pada hari pertama yang dianggap penting oleh bosnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat dari pintu gedung. Itu Nadia, tapi wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Tanpa peringatan, ia menatap Ari langsung, dan suaranya terdengar tegas. "Kamu ikut aku," katanya singkat. Nari mengikuti Nadia ke ruang parkir bawah tanah, hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ia akan dimarahi? Atau mungkin ada masalah lain yang belum ia mengerti. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menenangkan diri, berpikir logis bahwa bosnya mungkin hanya ingin menjelaskan sesuatu. Begitu sampai di bawah, Nadia berhenti di depan sebuah mobil hitam baru, yang lebih mewah daripada mobil yang biasa mereka gunakan. "Naik," kata Nadia tanpa basa-basi. Ari ragu sejenak, tapi segera menepati perintah, duduk di kursi depan. "Jadi, kamu pikir terlambat 5 menit itu masalah besar?" tanya Nadia. Suaranya masih dingin tapi ada nada sedikit mengejutkan. Ari menggeleng, mencoba menjelaskan. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin memastikan kita sampai tepat waktu." Nadia menatapnya lama, seperti menilai. "Baik, mari kita lihat kemampuanmu hari ini. Saya ingin kamu mengantar saya ke beberapa tempat dalam kota. Tapi bukan rute biasa. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi situasi mendadak dan pilihanmu dalam mengambil keputusan." Nari sedikit terkejut, tapi tetap menunduk sopan. "Siap, Bu." Dan saat perjalanan itu dimulai,
Ari menghadapi serangkaian situasi yang tidak biasa. Jalan ditutup karena renovasi, lampu lalu lintas tiba-tiba mati, seorang pengendara motor menyalip dari sisi sempit, dan bahkan hujan deras yang membuat jalanan licin. Setiap keputusan Ari diuji, kapan harus menyalip, kapan harus berhenti, kapan harus mengubah rute. Nadia duduk di belakang, diam, memperhatikan setiap gerakannya. Seiring waktu, Ari mulai menyadari bahwa ini lebih dari sekadar tes mengemudi. Setiap kesabaran, ketelitian, dan ketenangan dalam menghadapi masalah kecil sedang diam-diam dinilai. Ari merasa ada tekanan yang tak terlihat, tapi ia mencoba tetap tenang, menjaga fokus, dan berusaha melakukan yang terbaik. Beberapa jam kemudian, setelah melalui berbagai rintangan dan situasi mendadak, mereka akhirnya tiba di tujuan terakhir. Ari menarik napas panjang, menunggu komentar dari Nadia. Bukannya memarahi, Nadia hanya menatapnya lama, kemudian berkata, "Kamu lulus dari ujian hari ini. Tapi ingat, ini baru permulaan." Nari sedikit terkejut, lega, tapi juga penasaran. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa maksud kata baru permulaan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga cara bosnya menilai dan melihatnya. Ada rasa aneh yang muncul di hati Ari. Penasaran dan ingin mengerti lebih banyak tentang sosok yang selama ini ia anggap misterius. Hari-hari berikutnya, Ari merasakan suasana kerja yang lebih menegangkan daripada sebelumnya. Setiap perintah Nadia tidak lagi sekadar antar dan jemput, tapi penuh dengan nuansa tes yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Dari mulai jadwal harian yang padat, hingga permintaan mendadak untuk menjemput tamu VIP atau membawa dokumen penting ke kantor cabang, semua harus dilakukan dengan presisi sempurna. Ari, meski masih muda dan sederhana, berusaha sekuat tenaga. Suatu pagi, saat hujan rintik-rintik mulai turun, Nadia muncul di garasi rumah dengan ekspresi serius. "Ari, hari ini kamu akan ikut saya ke beberapa acara sekaligus. Pastikan kita tidak terlambat. Ini penting, Hari," katanya singkat. Ari mengangguk cepat. Meski sudah terbiasa dengan perintahnya yang tegas, ada sesuatu dalam suara Nadia hari itu yang membuatnya sedikit gugup. Perjalanan dimulai dengan Ari mengendarai mobil perlahan, memperhatikan jalan licin karena hujan. Tiba-tiba, sebuah truk besar melintas dengan kecepatan tinggi dari sisi sempit. Ari menekan rem perlahan, mobil terguncang sedikit, tapi berhasil berhenti tepat sebelum menabrak. Nadia menatapnya diam sejenak. Ari menunggu komentar, tapi Nadia hanya menoleh ke jendela, tampak fokus dengan pikirannya sendiri. Setelah beberapa menit, Nadia akhirnya berbicara. "Bagus, tapi jangan terlalu lambat. Kita tidak punya waktu untuk kesalahan seperti ini." Ari hanya tersenyum tipis, meski hatinya sedikit kaget. Ia merasa seolah-olah setiap gerakannya diperhatikan dengan sangat teliti, bukan sekadar soal mengemudi, tapi soal kesabaran, ketenangan, dan keputusan cepat. Hari itu tidak berhenti pada satu kejadian. Setiap tempat yang mereka kunjungi menuntut Ari untuk menghadapi masalah berbeda. Di kantor cabang, dokumen penting yang seharusnya sudah siap ternyata tertinggal. Ari harus mencari cara agar bisa sampai ke tujuan tepat waktu tanpa menimbulkan masalah. Ia berpikir cepat, menghubungi rekan-rekannya, meminta bantuan untuk menyiapkan dokumen cadangan, dan mengatur rute ulang. Semua dilakukan dengan kepala dingin, meskipun jantungnya berdebar kencang. Di satu titik, mereka harus menjemput seorang investor penting dari bandara. Jalanan padat, hujan makin deras, dan lampu lalu lintas di beberapa persimpangan mati. Ari memutar setir, mencari jalur alternatif, sambil tetap menjaga kecepatan aman. Nadia duduk di belakang, tetap diam, tapi Ari merasa seolah-olah tatapan matanya menembus seluruh pikiran dan tindakan. Setiap kali ia melakukan manuver, ada tekanan yang tidak terlihat, seakan kesalahan sekecil apapun bisa langsung terlihat. Selain ujian mengemudi, Ari juga mulai menghadapi ujian emosional. Nadia kadang tiba-tiba mengajukan pertanyaan pribadi dengan nada dingin, membuat Ari sedikit gugup. "Ari, kenapa kamu memilih pekerjaan ini?" tanya Nadia suatu sore saat mereka duduk sebentar di mobil di tepi jalan yang sepi. Ari menatap ke depan, lalu menjawab jujur, "Saya ingin membantu keluarga Bu. Di kampung, semuanya bergantung pada saya. Ini, kesempatan saya untuk bisa meringankan beban mereka." Nadia menatapnya lama, seakan menilai ketulusan jawaban itu. Ari merasa sedikit canggung, tapi juga lega karena bisa menjawab jujur. Ia mulai menyadari
bahwa setiap interaksi dengan Nadia bukan sekadar hubungan bos dan sopir, tapi juga soal memahami satu sama lain, walau melalui cara yang tidak biasa. Hari itu terasa panjang. Dari pagi hingga sore, Ari harus menghadapi berbagai tantangan, mengemudi dalam kondisi sulit, menghadapi perubahan jadwal mendadak, menenangkan tamu yang rewel, bahkan mengingatkan Nadia pada beberapa hal yang terlupakan. Semua ini membuat Ari kelelahan, tapi ada kepuasan tersendiri karena ia berhasil melewati semuanya tanpa kesalahan besar. Namun, konflik terbesar muncul saat mereka kembali ke rumah. Ari harus memarkir mobil di garasi yang sempit, sementara hujan deras masih turun. Mobil lain menunggu di belakang, dan ia tahu salah sedikit bisa membuat masalah besar. Dengan napas tertahan, Ari manuver perlahan, mencoba memasukkan mobil tepat di tengah garasi. Detik-detik itu terasa seperti ujian terakhir hari itu. Akhirnya, mobil berhenti dengan aman. Ari menatap ke arah Nadia, berharap mendapatkan komentar. Nadia turun dari mobil, menatapnya sekilas, lalu berkata, "Hari ini kamu bekerja dengan baik. Tapi ingat, ini baru permulaan dari banyak hal yang akan datang." Ari mengangguk, lega tapi juga merasa penasaran. Kata-kata Nadia selalu meninggalkan pertanyaan di benaknya. Hari itu, Ari pulang ke kamarnya dengan tubuh capek, tapi pikirannya terus memutar-mutar peristiwa hari itu. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Nadia tidak akan pernah sama lagi. Setiap perintah, setiap tatapan, setiap kata yang diucapkan bosnya, ternyata memiliki makna lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ari merasa, di balik sikap tegas dan dingin Nadia, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang suatu saat pasti akan terlihat jelas. Dan tanpa disadari, Ari mulai menyadari bahwa ujian hari ini bukan hanya soal mengemudi atau menepati waktu. Ini adalah ujian karakter, kesabaran, dan ketulusan hati. Sementara Nadia, entah ia sadar atau tidak, juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap sopir muda yang selalu tenang, jujur, dan tekun ini. Nah, hari itu, suasana rumah Nadia terasa berbeda. Matahari sore baru saja mulai condong ke barat, namun mendung tebal menggantung di langit, menandakan hujan akan segera turun. Ari sedang membersihkan mobil di garasi, ketika terdengar suara langkah Nadia di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Nadia berdiri dengan ekspresi serius, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah ketegangan yang membuat Ari sedikit cemas. "Nari, ikut saya sekarang," kata Nadia singkat, tanpa senyum. Ari mengangguk cepat, menaruh kain lap dan segera mengikuti. Kali ini, bukan menuju kantor cabang atau jalanan kota, tapi menuju mobil hitam mewah yang selama ini jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ari duduk di kursi depan dengan hati berdebar. Ada perasaan bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Perjalanan dimulai dengan tenang, namun hanya sebentar. Saat melewati jalan tol, tiba-tiba sebuah telepon dari pihak investor masuk ke ponsel Nadia. Nada suara di telepon terdengar tegang. Ada masalah besar yang membutuhkan keputusan cepat. Ari harus menanggapi situasi ini dengan sigap. Ia mengatur kecepatan mobil, memilih jalur tercepat, dan tetap menjaga ketenangan, meski jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, sebuah mobil dari sisi kanan mencoba memotong jalan mereka secara mendadak. Ari menekan rem perlahan. Mobil terguncang, tapi berhasil menghindari tabrakan. Nadia menatapnya dengan tatapan tajam, diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu gagal kali ini, semuanya akan kacau. Aku harap kamu mengerti konsekuensinya." Ari hanya menelan ludah, berusaha tetap tenang, dan terus mengemudi dengan fokus penuh. Sesampainya di lokasi investor, Ari harus segera memarkir mobil di tempat yang sempit, sementara hujan deras mulai turun. Semua orang menunggu di luar, termasuk Nadia yang harus menghadapi rapat penting. Ari menahan napas, bergerak cepat tapi hati-hati, memastikan mobil masuk dengan tepat tanpa menabrak apapun. Ketika akhirnya mobil berhenti dengan sempurna, ia menarik napas lega. Nadia menatapnya sejenak, lalu mengangguk tipis. Itu adalah pengakuan kecil, tapi cukup membuat Ari merasa lega. Namun, klimaks sebenarnya belum selesai. Setelah rapat, Nadia memutuskan untuk pulang melalui jalan alternatif, karena hujan deras dan kemacetan. Di tengah perjalanan, sebuah kecelakaan kecil terjadi di depan mereka. Mobil-mobil terhenti, suara sirene terdengar dari kejauhan. Ari harus membuat keputusan cepat, menunggu kemacetan, atau mencari jalur lain yang tidak dikenal. Dengan cepat, ia memutar setir ke jalan sempit yang hanya ia ketahui. Sambil mengemudi, Ari merasa tekanan semakin besar. Ini bukan sekadar tentang pekerjaan, tapi tentang kepercayaan Nadia padanya. Jika gagal, mungkin ia akan kehilangan kesempatan yang selama ini ia perjuangkan.
Tapi yang lebih membingungkan adalah perasaan yang mulai muncul di hatinya. Rasa kagum, bahkan sedikit takut. Tapi juga ada rasa ingin melindungi bosnya. Saat melewati jalan sempit itu, tiba-tiba mobil lain menghadang. Dan Ari harus mengatur jarak dengan tepat agar tidak menabrak tembok di sisi jalan. Napasnya tertahan, jari-jari menggenggam setir dengan tegang. Nadia tetap diam di kursi belakang, tetapi Ari bisa merasakan tatapannya menembus pikirannya. Ada ketegangan luar biasa di udara. Akhirnya, Ari berhasil melewati jalur sempit itu tanpa insiden. Ketika hujan reda sebentar, Nadia menatapnya dan berkata, "Ari, kamu berhasil melewati ujian hari ini. Tapi jangan berpikir ini selesai. Cara kamu menghadapi tekanan, kesabaranmu, dan ketenanganmu, semua itu sedang saya nilai. Dan saya harus jujur, saya terkesan." Nari terkejut. Rasa lega dan bangga bercampur dengan ketegangan yang baru saja ia lewati. Ia tersenyum tipis, mencoba menahan rasa canggung. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawabnya sopan. Namun, klimaks hari itu tidak berhenti di situ. Saat mereka memasuki jalan depan rumah, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang anak kecil hampir menyeberang jalan tanpa melihat. Ari mengerem dengan sigap. Mobil berhenti tepat sebelum mengenai anak itu. Nadia menahan napas, menatap Ari dengan mata terbelalak. "Kamu menyelamatkan anak itu. Cepat dan tepat. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya." Kepala ngerem berkatanya perlahan, suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Momen itu mengubah sesuatu. Tidak hanya kepercayaan Nadia pada Ari, tapi juga sesuatu di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Ari bukan hanya sopir muda biasa. Ada ketulusan, keberanian, dan perhatian tulus yang membuatnya berbeda. Ari, di sisi lain, mulai menyadari perasaan yang tidak biasa terhadap Nadia. Rasa kagum yang mulai berkembang menjadi ketertarikan, perasaan yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Hari itu berakhir dengan hujan yang mereda, dan langit mulai terang kembali. Mobil diparkir rapi, dan keduanya turun, basah sedikit karena sisa hujan. Tidak ada kata-kata panjang, hanya tatapan panjang yang terasa mengandung makna. Ari tahu, hari ini adalah titik balik. Semua ujian, semua tekanan, semua keputusan yang ia ambil, membentuk hubungan yang berbeda antara dia dan Nadia. Beberapa hari setelah ujian dan klimaks yang menegangkan itu, suasana di rumah Nadia terasa lebih hangat, meski tetap ada aura tegas dari sang bos. Ari mulai merasakan perubahan kecil dalam interaksinya dengan Nadia. Tidak ada lagi kata-kata dingin yang menakutkan, meski ia tetap harus mengikuti perintah dengan serius. Kini, setiap perintah disertai pandangan yang lebih lembut, kadang disertai komentar ringan yang membuat Ari tersenyum tipis. Suatu pagi, Ari sedang mempersiapkan mobil untuk perjalanan harian. Saat itu, Nadia keluar dari rumah dengan kopi di tangan, mengenakan blazer hitam yang selalu membuatnya terlihat anggun. Ia tersenyum tipis, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. "Ari, terima kasih kemarin. Kamu benar-benar membantu saya melewati hari yang sulit itu," katanya sambil menatapnya sebentar. Ari sedikit terkejut, tapi cepat menunduk sopan. "Sama-sama, Bu. Itu memang tugas saya," jawabnya, tapi hatinya hangat mendengar pujian dari bosnya. Ari mulai menyadari, meski Nadia selalu tegas dan perfeksionis, ada sisi lain dalam dirinya, sisi yang menghargai ketulusan dan kerja keras. Rasa kagum Ari terhadap Nadia pun mulai bercampur dengan rasa hormat yang tulus. Latihan hari itu, Ari harus mengantarkan Nadia ke kantor cabang yang cukup jauh. Perjalanan terasa lebih santai dibanding sebelumnya. Jalanan tidak terlalu macet, hujan reda, dan suasana di mobil cenderung tenang. Ari merasa ada kedekatan yang baru muncul. Kadang Nadia menatapnya diam-diam, seakan ingin memastikan semua baik-baik saja. Ari pun mulai merasa nyaman, meski tetap menjaga jarak sopan yang pantas antara sopir dan bos. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah taman kota yang ramai. Anak-anak bermain, orang-orang berolahraga, dan udara segar membuat suasana hati Ari lebih ringan. Secara spontan, ia menepikan mobil sebentar. "Bu, mau istirahat sebentar? Di sini lumayan segar," tawarnya. Nadia menatapnya, sedikit terkejut karena sebelumnya Ari jarang memberikan saran semacam itu. Setelah beberapa detik diam, Nadia tersenyum ringan dan mengangguk. Momen itu terasa sederhana, tapi bagi Ari, itu sangat berarti. Ia menyadari hubungan mereka sudah mulai bergeser dari formalitas semata. Ada komunikasi tanpa kata-kata yang perlahan mulai tumbuh, rasa saling memperhatikan dan memahami satu sama lain. Ari mulai merasakan bahwa Nadia tidak hanya bosnya, tapi juga sosok yang menarik hatinya dengan cara yang halus. Sesampainya di kantor cabang,
Ari membantu menurunkan dokumen dan barang-barang penting. Nadia menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Ari, kamu benar-benar bisa diandalkan, saya senang bisa bekerja denganmu, acap Nadia. Ari hanya tersenyum, hati berdebar, tapi tetap menjawab sopan. Terima kasih, Bu. Saya akan selalu berusaha. Hari-hari berikutnya, Ari mulai menyadari bahwa tekanan yang sebelumnya membuatnya takut, kini berubah menjadi tantangan yang memacu semangat. Ia mulai lebih percaya diri, tidak hanya dalam mengemudi, tapi juga dalam menghadapi situasi mendadak. Nadia pun mulai lebih sering memberi komentar ringan, sesekali tersenyum, dan bahkan menanyakan kabar Ari dengan nada hangat. Suatu sore, saat mereka kembali dari perjalanan panjang, Ari melihat Nadia tampak lelah. Tanpa pikir panjang, ia mengambil termos kopi dan menuangkannya untuk bosnya. Ini kopi favorit Anda, Bu. Semoga bisa sedikit menyegarkan, ucap Ari. Nadia menatapnya, sedikit terkejut, lalu tersenyum lembut. Terima kasih, Ari. Kamu selalu perhatian, katanya. Hati Ari berdebar kencang. Ia menyadari bahwa perhatian sederhana bisa menumbuhkan kedekatan yang tidak disangka-sangka. Seiring waktu, Ari juga mulai mengerti bahwa Nadia bukan sekadar wanita cantik dan tegas. Ada sisi lembut yang jarang ia tunjukkan, sisi yang menghargai ketulusan dan kebaikan hati orang lain. Ari merasa bahwa semua ujian dan tekanan yang pernah ia alami justru membawa mereka lebih dekat, menciptakan ikatan yang unik antara sopir muda dan bosnya yang misterius. Pada malam hari, Ari duduk di kamarnya sambil menulis catatan harian. Ia menuliskan semua kejadian hari itu, perasaan lega saat membantu, ketegangan saat menghadapi ujian, dan kehangatan yang ia rasakan dari senyum Nadia. Ari tersenyum sendiri. Ia sadar, konflik yang mereka hadapi sebelumnya bukanlah hal buruk. Justru melalui konflik itu, ia mulai memahami bosnya lebih baik, dan yang lebih penting, mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Di sisi lain, Nadia juga duduk di ruang kerjanya. Ia menatap foto lama keluarga yang ia simpan di meja, lalu memikirkan Ari. Ia menyadari bahwa Ari memiliki kualitas yang langka, kesabaran, ketulusan, dan keberanian menghadapi tekanan tanpa mengeluh. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali ia memikirkan sopir muda itu, sebuah rasa yang selama ini ia abaikan karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Beberapa minggu setelah kejadian klimaks dan resolusi hari-hari sibuk itu, suasana di rumah Nadia terasa lebih hangat dan akrab. Ari mulai memahami bahwa pekerjaan sebagai sopir bukan hanya soal mengemudi atau menepati waktu, tapi juga tentang memahami karakter bosnya dan memperhatikan hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Ia belajar untuk membaca situasi, menebak kebutuhan Nadia, bahkan sebelum perintah diberikan. Hal-hal kecil ini membuat Nadia mulai menaruh perhatian lebih pada Ari, meski ia tetap menjaga jarak profesional. Suatu sore, hujan ringan turun saat Ari sedang membersihkan mobil di garasi. Nadia keluar dari rumah dengan payung di tangan, berjalan perlahan ke arah mobil. Ari, ikut aku sebentar, katanya lembut. Ari menghentikan lap dan segera mengikuti, sedikit penasaran. Kali ini, tidak ada nada tegas, tidak ada perintah mendadak, hanya undangan ringan yang membuat Ari merasa nyaman. Mereka berjalan menuju taman kecil di halaman belakang. Udara segar bercampur aroma hujan, dan suasana terasa tenang. Nadia duduk di bangku kayu, menatap tetesan hujan yang jatuh perlahan. Ari duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan, tapi tetap dekat. Ada keheningan yang menyenangkan, bukan canggung, melainkan damai. Terima kasih Ari, sudah beberapa minggu terakhir ini, kata Nadia tiba-tiba, suaranya terdengar tulus. Ari menoleh, sedikit terkejut, tapi tersenyum. Sama-sama Bu, saya hanya melakukan tugas saya, jawabnya sopan. Namun Nadia tersenyum tipis. Kali ini lebih hangat daripada sebelumnya. Hari itu, mereka berbicara lebih banyak dari biasanya. Bukan soal pekerjaan, bukan soal perintah atau jadwal, tapi tentang hal-hal sederhana. Bagaimana Ari tumbuh di kampung halaman, mimpi-mimpinya, dan bagaimana Nadia menjalani hidupnya yang penuh tekanan di kota besar. Ari menceritakan tentang keluarganya, tentang adik-adiknya yang lucu, tentang warung ibunya, dan tentang harapan-harapannya untuk masa depan. Nadia mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum atau mengangguk. Percakapan itu terasa berbeda. Ari menyadari, Nadia bukan hanya bos yang tegas dan perfeksionis,
tetapi juga manusia biasa dengan perasaan, rasa lelah, dan kerinduan yang kadang tersembunyi di balik kesibukannya. Dan Nadia, di sisi lain, mulai menyadari bahwa Ari bukan sekadar sopir muda yang tulus dan pekerja keras. Ia mulai merasakan ketertarikan yang perlahan tumbuh, perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan meski telah berusaha menahan diri selama ini. Setelah beberapa lama duduk di bangku taman, hujan mulai reda. Nadia berdiri, memandang Ari sebentar. Ari, aku ingin jujur. Selama ini, aku selalu menjaga jarak, tapi kamu membuatku merasa nyaman dengan cara yang tidak aku sangka. Kamu sabar, tulus, dan benar-benar perhatian. Aku menghargai itu, lebih dari yang kamu pikirkan. Ari menatapnya, jantungnya berdetak kencang, dan ia menyadari bahwa ini adalah momen yang sudah lama ia tunggu. Enbu, terima kasih. Saya juga merasa nyaman bekerja dengan Anda. Dan saya selalu menghargai kesempatan yang Anda berikan, kata Ari, dengan suara sedikit bergetar. Ada keheningan sesaat, hanya suara tetesan air dari daun yang jatuh di tanah basah. Kemudian, Nadia tersenyum lembut, kali ini dengan penuh kehangatan, dan menepuk bahu Ari sedikit. Momen itu menjadi titik balik yang jelas. Semua ujian, tekanan, dan tantangan yang mereka hadapi sebelumnya, kini terasa seperti batu loncatan yang membawa mereka lebih dekat. Tidak ada lagi ketegangan yang menakutkan, tidak ada rasa takut akan salah langkah. Sebaliknya, ada kepercayaan dan rasa saling menghargai yang tumbuh perlahan di antara keduanya. Dari hari berikutnya, Ari dan Nadia mulai menemukan ritme baru. Ari tetap melakukan tugasnya dengan profesional, tapi ada sedikit percakapan ringan setiap hari, tawa kecil yang muncul sesekali, dan perhatian yang tulus dari keduanya. Nadia kadang menanyakan kabar Ari di pagi hari, sementara Ari selalu sigap membantu dengan cara yang hangat dan penuh perhatian. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang nyaman, alami, dan membangun kepercayaan. Suatu malam, ketika Ari sedang membersihkan garasi, Nadia datang menghampiri dengan sebuah kotak kecil berisi kopi favorit Ari. Ini untukmu, Ari. Sebagai tanda terima kasih dan mungkin lebih dari itu, katanya sambil tersenyum. Ari menerima dengan tangan sedikit gemetar, hatinya hangat. Ia menyadari, selama ini semua yang mereka lalui bukan hanya tentang ujian pekerjaan, tapi juga tentang membangun hubungan yang tulus, penuh pengertian, dan akhirnya, cinta mereka pun mulai lebih terbuka satu sama lain. Ari terkadang menceritakan hal-hal kecil yang ia lihat di rumah, sementara Nadia mulai menceritakan sisi kehidupannya, yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Ada rasa saling percaya yang kuat, dan dari kepercayaan itu, benih cinta yang perlahan tumbuh mulai berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa kesabaran, ketulusan, dan perhatian terhadap orang lain dapat membuka hati yang sebelumnya tertutup. Semua ujian yang mereka lalui, konflik yang terjadi, hingga ketegangan yang pernah ada, kini berubah menjadi fondasi hubungan yang lebih kuat, penuh kehangatan dan saling menghargai. Di malam yang tenang itu, Ari dan Nadia duduk di bangku halaman belakang, memandang langit yang mulai cerah setelah hujan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma segar tanah basah. Ari menatap Nadia, Nadia menatap Ari. Tidak ada kata-kata panjang, cukup senyum dan tatapan yang berbicara lebih dari ribuan kata. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa siap menghadapi semuanya bersama. Pagi itu udara Jakarta masih dipenuhi embun tipis, meski jalanan sudah